Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Arsilia Salmalabibah, dan teman saya, Talita Rahmazerlina, akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang ilmu hadis riwayah. Jadi, di sini kita akan membahas yang pertama ada pengertian ilmu hadis, kemudian yang kedua ada pengertian ilmu hadis riwayah, kemudian yang ketiga ada proses perkembangan hadis, yang keempat ada objek kajian ilmu hadis riwayah, dan yang terakhir ada manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah. Nah, sebelum ke ilmu hadis riwayah, tentu saja kita harus tahu apa sih ilmu hadis itu. Ilmu hadis atau dalam bahasa Arab disebut ulumul hadis terdiri dari dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yaitu ilmu-ilmu. Sedangkan kalau al-hadis itu di kalangan ulama hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, pernyataan, atau sifat. Jadi, ulumul hadis yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih ilmu hadis riwayah itu? Menurut Ibnu Al-Aqfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, serta pencatatannya, penguraian lafaz-lafaznya. Jadi, intinya, di dalam ilmu hadis riwayah ini membahas tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Selanjutnya yang ketiga ada proses perkembangan hadis. Yang pertama itu hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa ini dikenal dengan asr al-wahyu wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis pada para sahabat, yaitu yang pertama melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, melalui para sahabat yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Jadi maksudnya itu jika hadis yang disampaikan sangat berkaitan dengan persoalan keluarga dan berkaitan dengan kebutuhan biologis, maka hadisnya akan disampaikan melalui istri-istri Rasulullah sendiri. Lalu nanti akan disampaikan pada orang lain. Lalu yang ketiga itu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Jadi ketika Nabi menunaikan haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikan hadis dalam khutbah tersebut. Lalu ada menurut Muhammad Mustafa Azami, ada 3 cara Nabi menyampaikan hadis pada para sahabat, yaitu yang pertama menyampaikan hadis dengan kata-kata. Jadi Rasulullah itu banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada para sahabatnya dan bahkan dalam rangka untuk mempermudah pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi itu mengulang-ulang sebuah perkataannya sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua itu menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Rasulullah itu mendiktekannya kepada sahabat yang pandai menulis. Nah yang ketiga itu menyampaikan hadis dengan mempraktekannya secara langsung di depan para sahabat. Misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Nah, pada masa Rasulullah ini, hadis tidak tertulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Rasulullah. Adanya larangan tersebut dikarenakan khawatir akan bercampurnya dengan Al-Quran. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 40 Hijriah. Nah, pada masa ini dikenal dengan istilah taklil al-riwayah atau pembatasan riwayah, terutama pada masa Khalifah Umar
Tujuannya supaya periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya perhatian masyarakat tidak berpaling dari Al-Quran. Nah, pada masa ini juga perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Jadi, periwayatan hadis itu belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatannya. Nah, masa yang ketiga adalah pada masa tabi'in. Tabi'in adalah para murid sahabat Rasulullah. Nah, masa ini tuh dikenal sebagai masa penyebaran atau menyebarnya periwayatan hadis. Nah, metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat, dan selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Lalu para tabi'in menerima hadis dari sahabat dalam berbagai bentuk. Ada yang bentuk catatan, tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Dan di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan begitu, tidak ada satupun hadis yang tercecer atau terlupakan. Yang keempat, pada masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang paling akhir. Nah, cara periwayatan hadis pada masa tabi'in ini adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan. Walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Barulah pada awal abad kedua Hijriah, dalam kodifikasinya, hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keautentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti para perawi-perawinya. Selanjutnya yang terakhir, hadis pada masa setelah tabi'in, yaitu mulai berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Lalu ada penghimpunan dan penertiban secara sistematik. Nah, ilmu hadis sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan muncul seiring dengan peliknya memahami hadis-hadis. Oleh karena itu, pembahasan tentang latar belakang sejarah ulum hadis terkait dengan perkembangan hadis itu sendiri, mulai dari masa Nabi SAW sampai masa pengkodifikasian hadis-hadis itu sendiri. Nah, menurut data sejarah, faktor utama munculnya ilmu hadis adalah disebabkan munculnya hadis-hadis palsu untuk kepentingan politik pada saat ekspansi Islam. Kemudian, di bab 4 ini, kita akan membahas tentang objek kajian ilmu hadis riwayah. Nah, objek kajian ilmu hadis riwayah itu apa sih? Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup yang pertama ada cara periwayatan hadis, baik penerimaan ataupun penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan dan penulisan. Nah, objek kajian ilmu hadis riwayah itu melibatkan dua aspek utama. Yang pertama, ada sanad atau riwayat, dan yang kedua ada matan atau teks. Sanad atau yang biasa disebut riwayat adalah
rantai perawi atau perjalanan yang menghubungkan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Objek kajian ini mencakup penelitian tentang yang pertama ada isnad dan yang kedua ada jahr wa ta'dil. Isnad ialah mempelajari rantai perawi hadis dari generasi ke generasi. Nah, ini termasuk menentukan keabsahan perawinya. Kemudian ada jahr wa ta'dil. Jahr wa ta'dil adalah penilaian terhadap perawi dalam sanad. Apakah mereka adalah perawi yang dapat diandalkan atau tidak? Jahr sendiri itu adalah kritik terhadap perawi yang lemah. Nah, ta'dil itu pujian terhadap perawi yang terpercaya. Kemudian, yang kedua, ada matan atau teks. Matan atau teks adalah teks hadis itu sendiri. Objek kajian ini melibatkan penelitian terhadap yang pertama, ada isi dan konten. Isi dan konten ini menilai apakah isi hadis sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan apakah isi hadis itu tidak bertentangan dengan teks-teks hadis lain atau Al-Quran. Kemudian ada perbandingan. Perbandingan ini membandingkan hadis dengan hadis lain untuk memastikan konsistensi dan integritasnya dalam tradisi hadis Islam. Kemudian ada diroyah dan riwayah. Nah, ini tentang memahami variasi teks hadis yang mungkin muncul dalam berbagai riwayat atau versi hadis yang berbeda. Dan yang kelima, ada manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah. Nah, manfaatnya itu untuk menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Lalu ada tujuan. Nah, tujuannya itu sebagai perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Definisi ilmu hadis riwayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya serta periwayatannya, pencatatannya, penguraian lafaz-lafaznya. Dan tujuan dan manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran beliau guna memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Alasan harus ada hadis karena Al-Quran isinya sangat umum. Isi Al-Quran sangat umum karena untuk menyesuaikan umat Nabi dari zaman ke zaman. Dan berikutnya ini ada kesimpulan mengenai perkembangan ilmu hadis dari masa ke masa. Lalu selanjutnya ada sumber referensi materi yang kami gunakan. Dan cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.